Kisah ini dimulai dengan seorang guru bernama Tuan Haji Rudi, yang dikenal dengan julukan Ti Rudi. Dari sebuah desa kecil di wilayah tengah Indonesia, beliau terkenal bukan hanya karena keramahan dan kebaikannya, tetapi juga karena kemampuan mengajarnya yang sangat berdedikasi. Sejak masa mudanya, beliau selalu memberikan segalanya untuk menyampaikan pengetahuan kepada generasi berikutnya, terutama anak-anak miskin yang kekurangan. Meskipun sudah berusia lanjut, beliau tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai pengajar karena cintanya pada profesi ini dan keinginannya untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik kepribadian yang ramah ini, terdapat sebuah rahasia gelap. Sejak muda, Tuan Haji Rudi memiliki keinginan aneh yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Beliau sering berlatih sebuah ilmu kuno dan misterius yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Ilmu ini berkaitan dengan menciptakan kehidupan melalui ritual-ritual aneh, termasuk menanam tanaman dengan cara berhubungan dengan makhluk supernatural. Hal ini, meskipun terdengar aneh dan tak bisa dipercaya, merupakan bagian dari ritual yang sering beliau lakukan pada malam hari, sendirian, tanpa ada yang tahu, karena tidak ingin ada yang mengetahui kebenaran tentang dirinya. Tuan Haji Rudi menjalani kehidupan biasa pada siang hari. Namun pada malam hari beliau terlibat dalam ritual-ritual mistis yang bahkan beliau sendiri tidak sepenuhnya pahami. Semua ini tidak akan terjadi jika tidak ada kejadian tak terduga. Pada suatu hari, Tuan Haji Rudi menerima undangan dari seorang teman lama, yaitu Imran, seorang miliuner sukses. Imran mengundang Tuan Haji Rudi untuk pergi bersama keluarganya ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah. Sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna. Tuan Haji Rudi langsung setuju. Dengan harapan perjalanan ini akan memberinya kedamaian batin, seperti yang dirasakan oleh banyak orang lainnya. Sesampainya di Mekah, suasana suci dan keberadaan Ka'bah membuat Tuan Haji Rudi merasakan kedamaian yang tak terlukiskan. Namun, semuanya berubah saat beliau berdiri di depan Ka'bah. Sebuah rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba muncul di tubuhnya, membuatnya tak bisa bergerak. Tubuh Tuan Haji Rudi kaku seperti kayu. Kakinya tidak bisa digerakkan, dan beliau terjatuh, tak sadarkan diri. Beliau tidak langsung sadar, melainkan terjatuh dalam keadaan koma yang berlangsung selama sebulan. Dalam koma tersebut, Tuan Haji Rudi mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dan yang aneh adalah dalam mimpi-mimpi itu, beliau merasakan siksaan dari kekuatan tak kasat mata. Beliau tidak bisa keluar dari pemandangan yang penuh penderitaan itu. Dan gambaran aneh seperti pisau panas yang membelah tubuhnya menghantuinya sepanjang bulan tersebut. Ketika akhirnya sadar, Tuan Haji Rudi merasa seolah-olah beliau baru saja selamat dari sebuah mimpi buruk yang tak dapat dijelaskan. Dengan rasa sakit yang luar biasa baik secara fisik maupun mental, beliau mulai menyadari bahwa semuanya tidak terjadi secara kebetulan. Beliau telah dihukum. Itu adalah hukuman tak terlihat dari Allah, karena perbuatan salah yang beliau lakukan di masa lalu. Dengan tangan yang gemetar, Tuan Haji Rudi berlutut, menghadap Ka'bah dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Janji penyesalan dan penyesalan terdengar di dalam hatinya. Memohon ampunan dari Yang Maha Kuasa. Ya Allah, ampuni aku atas apa yang telah aku lakukan. Aku akan kembali, memperbaiki segala kesalahan yang telah aku buat. Hanya setelah kembali ke Indonesia, hidupnya berubah total. Sebuah video dari perjalanannya bocor ke dunia maya, memperlihatkan pemandangan aneh saat beliau jatuh tak sadarkan diri di depan Ka'bah. Video itu segera viral dan menarik perhatian publik. Dan kemudian pihak berwenang turun tangan. Tuan Haji Rudi bukan lagi guru yang dihormati oleh banyak orang, melainkan menjadi sasaran kritik. Akhirnya, beliau ditangkap dan harus menghadapi dosa-dosanya. Pada saat putus asa itu, beliau sadar bahwa tidak ada yang bisa menebus kesalahan masa lalu selain dengan benar-benar bertaubat dan menjalani hidup dengan lebih baik. Ti Rudi telah belajar pelajaran yang sangat berharga dalam hidupnya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan hukuman adalah sesuatu yang tak terhindarkan jika kita berjalan di jalan yang salah. Kisah Tuan Haji Rudi adalah sebuah pengingat yang kuat untuk hidup dengan kejujuran, agar rahasia dan kesalahan masa lalu tidak menghantui dan merusak masa depan. Setelah Tuan Haji Rudi ditangkap, semuanya tampak runtuh di mata beliau. Berdiri di pengadilan, di mana tatapan masyarakat penuh dengan kemarahan dan penghinaan, beliau merasakan sakit yang tak bisa digambarkan. Setiap pertanyaan,
Setiap kritik dari jaksa seolah-olah menusuk hati beliau. Semua yang pernah beliau lakukan di masa lalu, usaha yang tak kenal lelah untuk mengabdikan diri kepada murid-muridnya, kini menjadi sia-sia. Sertifikat penghargaan, pujian dari murid-murid, semuanya hanya menjadi kenangan yang jauh, tenggelam dalam badai api penghakiman. Ketika pengadilan menjatuhkan vonis, tidak ada belas kasihan bagi beliau. Beliau dijatuhi hukuman penjara karena dosa-dosanya. Namun yang lebih menakutkan adalah siksaan dalam jiwanya. Beliau sadar bahwa hukuman yang beliau terima bukan hanya dari hukum dunia, tetapi juga hukuman yang Allah berikan, hukuman yang tak terhindarkan, yang telah diperingatkan sebelumnya. Malam-malam panjang di ruang penjara adalah saat-saat yang harus beliau hadapi dengan dirinya sendiri. Tanpa lagi ada lapisan luar, tanpa pujian dari murid-murid, beliau hanya memiliki pikiran dan kenangan tentang masa lalu yang penuh dosa. Beliau tak bisa melupakan mimpi buruk itu, suara jeritan kesakitan dirinya sendiri, dan luka-luka panas dari pisau yang beliau rasakan dalam mimpi koma tersebut. Setiap kali menutup mata, beliau merasa seperti sedang melalui siksaan fisik dan mental. Kemudian suatu malam, ketika semua orang di ruang penjara telah tertidur, Tuan Haji Rudi duduk diam di sudut gelap. Air mata jatuh diam-diam, bukan karena rasa sakit fisik, tetapi karena penyesalan yang mendalam. Beliau tahu bahwa, meskipun beliau meminta maaf berkali-kali, apapun yang beliau lakukan, tidak akan bisa mengubah masa lalu. Namun dalam hati beliau, masih ada secercah harapan, saya akan berubah. Saya akan membayar dosa-dosa saya dengan hidup yang lebih baik. Doa-doa di malam gelap itu, meskipun tidak ada yang mendengar, tetapi beliau tetap memohon kepada Allah untuk memberikan pengampunan. Ya Allah, ampuni aku, berikanlah aku kesempatan terakhir untuk memperbaiki kesalahan. Seiring berjalannya waktu, hari-hari di penjara terasa tak berujung. Tetapi Tuan Haji Rudi terus merenung tentang hidup dan tindakannya. Setiap hari, beliau bertanya pada dirinya sendiri, jika saya bisa kembali, apa yang akan saya lakukan berbeda? Dan perlahan, beliau menyadari bahwa tidak semua kesalahan berakhir, melainkan sebuah pelajaran. Sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri. Pada suatu hari, ketika beliau dibebaskan setelah menyelesaikan masa hukumannya, beliau tidak kembali ke masyarakat sebagai seorang pahlawan, tetapi sebagai seorang pria yang penuh kerendahan hati dan penyesalan. Beliau kembali ke desa lama, tempat di mana dulu beliau mengajar, tetapi tidak lagi menjadi Tuan Haji Rudi yang dulu dihormati oleh murid-muridnya. Sekarang, beliau adalah orang yang mencari pengampunan. Bukan dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Hidup baru Tuan Haji Rudi tidak mudah. Beliau tidak bisa langsung mulai dari awal, tetapi beliau bertekad untuk melakukannya. Setiap hari, beliau bekerja keras, mengajar anak-anak miskin sebagai cara untuk menebus kesalahan masa lalu. Beliau tidak lagi menginginkan ketenaran atau penghormatan, tetapi hanya berharap bisa hidup dengan sederhana, jujur, dan melakukan kebaikan bagi orang lain. Tuan Haji Rudi tidak lagi menjadi guru yang sombong, tetapi menjadi seorang guru yang diam-diam melangkah melalui hidup. Selalu membawa dalam hatinya sebuah janji, saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Dan dalam setiap tindakannya, beliau mencari penebusan untuk masa lalunya. Karena beliau tahu bahwa hanya dengan hidup jujur, beliau bisa menghapus luka-luka yang telah beliau buat sendiri. Meskipun telah berusaha untuk memperbaiki dirinya, Tuan Haji Rudi menyadari bahwa masa lalu tidak mudah dihapuskan. Meskipun beliau berusaha keras, tetap ada pandangan sinis dari orang-orang di desa. Dari rekan-rekan kerja lama, mereka masih melihatnya dengan kecurigaan, dengan pertanyaan yang tak terucap. Seolah-olah mereka menunggu beliau gagal sekali lagi. Tetapi beliau sadar bahwa tidak ada yang bisa mengubah cara pandang orang lain terhadap dirinya, selain dirinya sendiri. Karena itu, beliau terus berusaha setiap hari untuk membuktikan bahwa beliau telah benar-benar berubah. Setiap pagi, beliau pergi ke sekolah dengan tekad baru. Anak-anak di kelas melihat beliau dengan pandangan polos. Tanpa menghakimi, tanpa menimbang masa lalu, beliau mengajarkan mereka tidak hanya pengetahuan, tetapi juga tentang penyesalan, tentang bagaimana bangkit setelah kegagalan, dan tentang kekuatan perubahan. Beliau tahu, meskipun beliau tidak bisa mengubah masa lalu, beliau bisa mengubah masa depan anak-anak ini, agar mereka tidak membuat kesalahan yang pernah beliau buat. Suatu hari,
Setelah pelajaran selesai, seorang murid kecil bernama Min mendekati beliau. Dengan mata penuh kekaguman, "Ti oi," kata anak itu. "Ti adalah satu-satunya yang mengajarkan kami bahwa meskipun kita salah, kita tetap bisa berubah dan memulai dari awal. Terima kasih, Ti, untuk itu." Kata-kata ini seperti suntikan semangat yang kuat, membantu beliau melewati masa-masa sulit dalam hidup. Namun, beliau tahu bahwa perjalanan beliau tidak hanya berhenti di sini. Selama bertahun-tahun, beliau tidak pernah berhenti mencari kesempatan untuk menebus kesalahan masa lalu. Suatu hari, beliau memutuskan untuk kembali ke Mekah, tempat di mana semuanya dimulai. Kali ini bukan untuk berhaji, tetapi untuk benar-benar menghadapi masa lalu dan memohon pengampunan sekali lagi. Dari lubuk hati yang terdalam, saat berdiri di depan Ka'bah, perasaan beliau kali ini tidak seperti sebelumnya. Tidak ada rasa sakit atau penderitaan. Hanya ada kedamaian yang luar biasa. Beliau menatap langit, dan perlahan berbisik, "Ya Allah, terimalah taubatku. Berikanlah aku kekuatan untuk terus melakukan hal baik bagi umat manusia. Aku tahu aku tidak layak, tetapi mohon ampunilah aku." Kali ini, tidak ada yang berubah segera. Tetapi beliau merasakan sebuah kenyamanan yang mendalam dalam jiwanya. Seperti Allah mendengar doanya. Kembali ke desa, beliau merasa memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup. Meskipun kadang-kadang masa lalu masih hadir dalam setiap langkahnya. Tahun-tahun berikutnya, beliau tidak lagi peduli dengan penilaian orang lain. Beliau terus mengajar, membantu anak-anak miskin, dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Setiap kali ada kesempatan, beliau berbagi kisahnya dengan siapa saja yang mau mendengar. Sebagai cara untuk mengingatkan anak-anak muda bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah. Akhirnya, Tuan Haji Rudi menyadari bahwa meskipun hidup penuh tantangan, penyesalan yang tulus dan tekad untuk berubah adalah kunci satu-satunya untuk membebaskan diri dari beban masa lalu. Kesalahan yang telah lalu tidak dapat kembali, tetapi jalan di depan masih panjang dan terbuka lebar. Beliau telah menemukan kedamaian dalam hatinya, karena tahu bahwa perubahan sejati dimulai dari diri sendiri. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Tuan Haji Rudi perlahan kembali damai. Meskipun beliau tidak lagi menjadi guru yang dihormati seperti dulu, beliau tetap terus bekerja dengan hati yang lebih tenang dari sebelumnya. Beliau tidak memerlukan pengakuan dari orang lain. Hanya hidup untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anak yang beliau cintai. Meskipun kadang-kadang, saat melihat tatapan penasaran, bisikan di belakang, beliau tetap tidak membiarkan dirinya jatuh. Pada suatu pagi, ketika beliau sedang duduk minum teh di teras setelah hari mengajar yang melelahkan, seorang murid lama bernama Faisal datang berkunjung. Faisal kini telah dewasa, menjadi pemuda tampan yang sukses dalam pekerjaannya. Ia telah keluar kota untuk belajar, dan sekarang kembali dengan mata penuh rasa hormat dan terima kasih. "Ti Rudi, Ti ingat saya tidak?" Faisal bertanya, suaranya penuh perasaan. Tuan Haji Rudi menatapnya, matanya bersinar ketika mengenali muridnya. "Faisal, kamu sudah besar sekarang." Beliau tersenyum lembut. "Ingat tidak?" "Bukan hanya ingat, Ti," Faisal menjawab, matanya berlinang air mata. "Ti adalah orang yang mengajarkan saya pelajaran yang paling berharga dalam hidup. Bukan hanya pengetahuan, tetapi pelajaran tentang kebenaran, tentang ketekunan, dan yang paling penting, tentang pengampunan. Tanpa ajaran Ti, mungkin saya tidak akan pernah menemukan jalan saya." Mendengar kata-kata ini, hati Tuan Haji Rudi tergerak. Beliau pernah berpikir bahwa dirinya tidak akan pernah bisa menebus kesalahan-kesalahan masa lalu. Tetapi kini, melihat Faisal berdiri di depannya, beliau menyadari bahwa setiap tindakan baik yang beliau lakukan, setiap bantuan yang beliau berikan, sekecil apapun itu, telah membantu menyembuhkan luka-luka dalam jiwa beliau. "Kamu benar," kata Tuan Haji Rudi dengan suara pelan. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa melakukan sesuatu untuk masa depan. Yang penting adalah hidup dengan tanggung jawab, baik untuk diri sendiri maupun orang lain." Faisal duduk di samping beliau, dan keduanya berbincang tentang masa lalu, tentang impian, harapan, dan perjalanan mencari kebenaran yang harus dihadapi setiap orang. Tuan Haji Rudi mendengarkan Faisal menceritakan tentang kesulitan dan tantangan yang telah ia alami. Tetapi ia selalu menjaga keyakinan pada kebaikan.
Keyakinan yang ia pelajari dari pelajaran-pelajaran hati Tuan Haji Rudi bergetar. Dan beliau menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa menghapus kesalahan masa lalunya, ia bisa membantu generasi berikutnya untuk tidak berjalan di jalan yang salah yang pernah ia lewati. Ia bisa menjadi petunjuk, teman dalam perjalanan mencari kebenaran dan keadilan. Pada suatu sore Minggu, Tuan Haji Rudi memutuskan untuk membuka kelas gratis bagi anak-anak miskin di desa. Khususnya bagi mereka yang menghadapi kesulitan. Beliau tidak menerima bayaran, hanya berharap bisa berbagi apa yang beliau pelajari sepanjang hidupnya. Bagi beliau, ini bukan sekadar kelas, melainkan kesempatan untuk menebus kesalahan masa lalu dan membantu anak-anak memulai kehidupan yang lebih baik. Kehidupan Tuan Haji Rudi kini bukan lagi rangkaian kegagalan dan penderitaan. Beliau telah belajar menerima diri, dan meskipun masih ada luka di hati, beliau tahu bahwa setiap perbuatan baik yang beliau lakukan, beliau sedang menyembuhkan kehidupannya. Ia tidak lagi lari dari masa lalunya, tetapi menghadapinya dan belajar memperbarui dirinya dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dan dalam pandangan mata para muridnya, beliau menemukan kenyamanan dan dorongan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Dengan Tuan Haji Rudi, hidup bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi sebuah perjalanan panjang penuh tantangan. Namun, melalui setiap tantangan, beliau semakin yakin akan pengampunan dan perubahan. Dan lebih dari sebelumnya, beliau tahu bahwa hanya ketika kita benar-benar bertaubat dan memperbaiki kesalahan, hidup akan membuka peluang baru untuk kita memulai kembali. Waktu terus berlalu, dan kelas Tuan Haji Rudi semakin terkenal di komunitas. Meskipun beliau tidak pernah mencari perhatian, anak-anak di desa mulai menyebarkan cerita tentang pelajaran berharga yang beliau ajarkan. Mereka tidak hanya belajar pengetahuan, tetapi juga belajar cara menghadapi tantangan, kesalahan dalam hidup, dan bagaimana bangkit kembali setelah jatuh. Pada suatu hari, saat beliau mengajar di kelas sore, seorang wanita parubaya masuk ke kelas. Wajahnya menunjukkan kecemasan. Dia adalah seorang ibu di desa, yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Jamil. Seorang anak cerdas namun cukup keras kepala dan tidak mau mendengarkan. Jamil sudah lama berhenti sekolah karena perbuatannya yang nakal dan tidak ingin kembali ke sekolah. Rudi, tolong bantu anak saya, kata wanita itu dengan suara terisak. Jamil anak yang pintar, tapi dia selalu berbuat salah. Saya tidak tahu harus bagaimana untuk membantunya. Semoga bisa bicara padanya, membuatnya sadar akan kesalahannya. Tuan Haji Rudi mendengarkan permintaan ibu tersebut, dan beliau merasakan empati yang mendalam. Beliau mengerti perasaan ketika seorang ayah atau ibu menghadapi anak yang tidak mau mendengar. Tidak tahu bagaimana cara melihat dan memperbaiki kesalahannya. Beliau pun pernah menjadi orang yang tersesat, dan justru bimbingan dari orang lain yang membantunya kembali ke jalan yang benar. Bawa anak saya ke kelas, katanya lembut. Kadang-kadang, kita perlu menemukan alasan mengapa kita berbuat salah, dan saya akan membantu Jamil menemukan jalannya. Beberapa hari kemudian, Jamil datang ke kelas Tuan Haji Rudi. Awalnya, anak itu tampak tidak tertarik, duduk diam di sudut kelas, bahkan tidak memperhatikan pelajaran. Namun, Tuan Haji Rudi tidak terburu-buru. Beliau tahu, seperti halnya anak-anak lainnya, Jamil butuh waktu untuk merasakan perbedaan yang beliau bawa. Suatu hari, saat pelajaran moral, beliau menceritakan sebuah kisah tentang seorang pria yang melakukan kesalahan besar dalam hidupnya.